Salam damai sejahtera dalam Kristus kepada Anda semua. Semoga Anda tetap dalam keadaan yang sehat di dalam perlindungan dan perawatan Tuhan. Mari kita melanjutkan pembahasan berita kedua tentang mengenal kebenaran, mutlak untuk kebenaran, dan memberitakan kebenaran di zaman jahat sekarang ini. Di dalam berita kedua adalah dikuduskan oleh kebenaran untuk keluar dari diri sendiri dan masuk ke dalam Allah Tritunggal bagi keesaan yang sejati. Berita ini lebih menekankan bagaimana kebenaran bukan satu doktrin, melainkan satu persona yang hidup, yang memiliki satu pengerjaan di dalam diri kita untuk menyalurkan diri Allah ke dalam kita. Baik, kita melihat bagian-bagian di dalamnya. Yang pertama, kebenaran sebagai terang ilahi yang bersinar, menyiarkan visi sorgawi ke dalam diri kita. Mazmur 119 ayat 103 dan 130. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bila tersingkap, firman-Firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ini adalah satu firman yang menunjukkan kepada kita bahwa firman Allah adalah firman yang hidup, yang menerangi kita semua, yang memberikan hikmat kepada kita semua. 2 Petrus pasal 1 ayat 19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Puji Tuhan, ini adalah firman yang mendorong kita supaya kita memperhatikan, ya, menjadi satu pelita yang bercahaya sehingga kita boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah zaman yang gelap ini. Kebenaran sebagai terang ilahi yang bersinar, menyiarkan visi sorgawi ke dalam diri kita. Semua fakta ilahi terkandung dalam firman dan roh itu bersinar melalui firman untuk menghasilkan terang yang membuat kita mengenal kebenaran sebagai televisi sorgawi. Kita bersyukur saudara-saudari, Allah telah memberikan kepada kita hadiah yang terbesar, yaitu kita memiliki firman yang di luar, kita juga memiliki roh yang di dalam. Tatkala kita membaca firman dan roh itu datang menyinari di atas firman, maka akan menghasilkan terang, membuat kita bisa melihat televisi sorgawi. Di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 16 dan 19, ini adalah kesaksian Rasul Paulus yang mengatakan saat dia di tengah perjalanan, dia telah ditangkap oleh Tuhan, dia bisa melihat dan mendengarkan suara Tuhan. Dan sejak saat itu, dia matanya menjadi buta selama 3 hari, tetapi dia telah melihat televisi sorgawi. Bagaimana Kristus adalah Allah yang hidup, yang pernah menjadi manusia, melalui mati dan bangkit, menjadi juru selamat, dan telah menjadi Tuhan. Sehingga Rasul Paulus melihat bahwa Yesus Kristus adalah persona yang hidup. Maka dia mengatakan kepada Raja Agripa, terhadap penglihatan yang di sorga, tidak pernah dia tidak taat. Dan di dalam Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 18a, Rasul Paulus menulis, dia berdoa supaya kita semua memiliki roh hikmat dan wahyu, supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Inilah televisi sorgawi yang menyiarkan persona Tuhan, pekerjaan Tuhan atas diri kita semua, sehingga kita menerima fakta ini sebagai terang yang menyoroti kita. Roh itu sebagai listrik sorgawi membimbing kita menerima hayat dan memasuki semua realitas apa adanya Kristus untuk kita alami.
Tanpa roh itu sebagai penyinaran atas firman, maka kita hanya memiliki doktrin. Saudara-saudari, roh itu adalah dikatakan seperti listrik sorgawi. Jadi televisi perlu ada aliran listrik yang di dalam sehingga televisi ini menjadi hidup. Demikian juga kita hari ini dengan firman yang kita nikmati, maka roh itu sebagai esensi yang di dalam ini akan mengalirkan hayat Allah ke dalam kita. Sehingga Kristus, firman-Nya menjadi realitas di dalam kita. Sehingga kita bisa mengalami apa adanya Kristus. Saudara-saudari, betapa pentingnya kita menikmati firman Tuhan dengan memakai roh kita, lalu berbau dengan roh Tuhan. Sehingga roh Tuhan bekerja melalui firman menjadi satu penyinaran, inilah yang menyalurkan hayat ke dalam kita. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 dan 40. Tuhan menegur orang-orang Farisi karena mereka menyelidiki kitab-kitab suci, tetapi tidak mau datang kepada Tuhan. Satu sisi kitab suci ini memberitakan tentang Mesias. Tetapi kalau orang Farisi ini, orang Yahudi ini tidak mau datang kepada Tuhan, Sang Mesias itu, maka mereka tidak akan mendapatkan hidup. Begitu mereka sudah memiliki kitab suci, seharusnya datang kepada Tuhan untuk mendapatkan hayat atau hidup itu. Dengan demikian, kitab suci ini menjadi realitas bagi mereka. Sayangnya mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Namun bagi Anda dan saya hari ini, kita perlu, begitu kita datang kepada firman, kita juga datang kepada diri Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6, huruf itu mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa menikmati firman untuk mendapatkan terang, mendapatkan Kristus Sang Roh itu, dan menjadi hayat di dalam kita. Kebenaran membebaskan kita dari semua hal negatif, serta menguduskan kita secara kedudukan dan watak, dan menjenui kita dengan unsur Allah. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 dan 36, kebenaran yang adalah anak manusia, Yesus Kristus itu sendiri, yang sanggup memerdekakan kita, melepaskan kita dari semua hal negatif, diri kita, keduniawian, dosa, hal-hal yang bertentangan dengan Allah, yang bertentangan dengan kekudusan Allah. Puji Tuhan, kebenaran ini sanggup melepaskan kita semua. Dan di aspek positif, membawa kita secara kedudukan, dipisahkan dari dunia, dari hal negatif, dan juga kita bisa dikuduskan secara watak, yaitu diri kita, alamiah kita. Setahap demi setahap kita akan mengalami pengubahan, diserupakan dengan Kristus. Dan inilah kita dijenui dengan unsur Allah. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 26 juga dikatakan bahwa kita perlu pembasuhan setiap hari oleh firman Tuhan. Dengan demikian kita semua akan dipersembahkan kepada Kristus tanpa cacat dan celah menjadi mempelai perempuannya. Saudara-saudari, inilah bagaimana kebenaran ini yang membebaskan kita dan menguduskan kita. Setiap kali kita mengambil firman dengan roh itu, maka sesuatu dari Tuhan digarapkan ke dalam kita, yang memisahkan kita dari semua watak temperamen, dan kita dikuduskan dengan esensi Allah. Puji Tuhan, karena itu kita perlu setiap hari datang kepada Tuhan melalui firman dan menggunakan roh kita. Sehingga roh yang di dalam dengan firman begitu disatukan, digesekkan, ini akan menghasilkan satu terang, satu api ilahi yang menguduskan kita. Maka sesuatu dari Tuhan digarapkan ke dalam kita, yaitu apa adanya Tuhan. Ya, segalanya, kesabaran, kelemah lembutan, kasih, personanya digarapkan ke dalam kita. Ini yang bisa memisahkan kita dari semua watak temperamen. Saudara-saudari, betapa watak temperamen kita gampang berubah. Tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Ya, biarlah makin bertambah di dalam kita dan kita makin berkurang. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 17 dikatakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yang adalah firman. Jadi tak kala kita datang kepada firman, kita juga datang untuk mendapatkan roh itu. Di dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudari, hanya firman yang kita andalkan.
Hanya firman yang membuat kita bisa tiap hari semakin dijenuhi oleh diri Allah, semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, khasiat pengudusan melalui firman kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 15. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kita melihat saudara-saudari, bagaimana khasiat dari pengudusan melalui firman kebenaran. Yohanes pasal 17 adalah suatu doa Tuhan Yesus tentang pengudusan melalui firman kebenaran yang menghasilkan keesaan yang sejati di dalam Allah Tritunggal. Jadi Yohanes pasal 17 ini adalah satu pasal yang cukup panjang. Satu sisi ini adalah doa Tuhan Yesus di mana Tuhan menyerahkan segala pelayanannya selama di bumi kepada Bapa. Boleh ya dikatakan ini adalah satu pertanggungjawaban Tuhan kepada Bapa. Di sisi lain, inilah doa bagaimana Tuhan mendoakan orang-orang yang telah dirawat, para muridnya, dan orang-orang yang telah diberitakan melalui murid-muridnya. Mereka semua juga perlu dibawa masuk ke dalam diri Allah Tritunggal dan disatukan dengan Allah Tritunggal. Ya, semuanya ini melalui pengudusan dari firman kebenaran. Makanya ini adalah doa Tuhan Yesus sebelum dia menyerahkan dirinya untuk mati tersalib. Dia telah mendoakan. Dan hari ini dia sebagai imam besar juga tetap mendoakan Anda dan saya. Supaya di masa pandemi ini kita juga semakin teguh di dalam iman. Kita makin dikuduskan, kita makin dikuatkan, dan kita makin disatukan di dalam Allah Tritunggal. Inilah dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Pengudusan melalui firman kebenaran juga menyingkirkan faktor-faktor yang menyebabkan perpecahan. Ada 4 hal, ada 4 faktor. Pertama adalah keduniawian. Saudara-saudari, dunia ini merupakan satu sistem yang telah dikuasai oleh si jahat. Di dalam dunia ini ada kesenangan, ada kenikmatan dunia. Tapi hal ini bisa menyebabkan kita terpisah dari Kristus. Ini dikatakan menyebabkan satu perpecahan. Juga yang kedua adalah ambisi. Ambisi adalah sesuatu ego, keinginan diri sendiri. Lalu peninggian diri sendiri, satu kedudukan, opini dan konsepsi. Di dalam Yohanes pasal 17-14, Tuhan mendoakan murid-muridnya karena mereka masih ada di dalam dunia, tapi supaya mereka tidak diseret oleh dunia, sebaliknya mereka dilindungi dari si jahat. Di dalam Yesaya pasal 14 ayat 13, ini adalah bagaimana iblis yang asalnya malaikat memiliki satu ambisi sampai pada puncaknya ingin menyamai yang maha tinggi. Maka dia segera dibuang ya dari atas ke bawah, dan dia juga merusak manusia, telah meletakkan satu ambisi. Saudara-saudari, ambisi ini ada satu kejahatan yang diinjekkan oleh iblis ke dalam kita. Maka betapa pentingnya kita mengalami pengudusan melalui firman kebenaran. Di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 9-11, ada 2 orang di dalam gereja saat itu, yang seorang bernama Diotrephes. Ini adalah seorang, dikatakan di sini, Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Diotrephes telah mengambil satu ambisi, satu posisi meninggikan diri. Sebaliknya ada satu lagi yang namanya Demetrius. Dia adalah seorang yang rendah hati, ya, yang tidak mencari ambisi, tidak mencari kedudukan. Saudara-saudari,
kita perlu di atas diri kita mengenai peninggian diri ini disingkirkan. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 juga adalah bagaimana gereja di Laodikia adalah gereja yang telah jatuh ke dalam opini sendiri, konsepsi sendiri. Sehingga gereja Laodikia ini dimuntahkan ya dari mulut Tuhan. Maka dari itu keempat faktor yang menyebabkan perpecahan, kita perlu hati-hati dan kita perlu dilepaskan dari semuanya ini. Satu-satunya jalan adalah melalui pengudusan di dalam firman kebenaran. Selanjutnya kita melihat hasil dari pengudusan dalam firman kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 22 sampai 24. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini adalah puncak dari doa Tuhan Yesus, yaitu membawa semua orang yang telah dirawat oleh Tuhan, menjadikan mereka satu di dalam kesatuan Allah Tritunggal. Ketika kita keluar dari diri kita sendiri dan masuk ke dalam Allah Tritunggal, kita esah dan bahkan disempurnakan menjadi satu. Saudara-saudari, betapa pentingnya pertumbuhan hayat, kehidupan rohani kita adalah kehidupan yang bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan menjadikan kita dalam milik Tuhan dan Tuhan adalah milik kita. Dan di dalam disatukan di sini adalah kita memiliki hayat yang sama dengan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara-saudari, di dalam masa pandemi ini, betapa kita perlu memiliki roh perbauran, kesatuan hayat dengan Allah. Sehingga kita dikatakan di sini terpelihara di dalam Dia. Terpelihara artinya kita dijaga hari demi hari, kita bertumbuh di dalam kita, sampai pada saatnya kedatangan Tuhan kembali, kita bisa berjumpa dengan Dia, menjadi serupa ekspresinya yang sempurna. Semakin banyak kita menjamah firman dan semakin banyak roh itu menjamah kita, maka semakin banyak kita dilepaskan dari keegoan sendiri dan semakin kita disatukan dengan Allah dan dengan sesama kaum saleh. Di sini kita melihat hasil dari kita disatukan dengan Allah. Kita akan memperhatikan kaum saleh. Di dalam masa pandemi ini, kita juga perlu saling memperhatikan, merawat mereka, sepenanggungan dengan mereka. Sehingga saudara-saudari, kita semua terjaga di dalam Kristus, terjaga di dalam hidup gereja yang juga di dalam Allah Tritunggal sendiri. Keesaan yang sejati adalah hidup di dalam Bapa, mengizinkan Kristus hidup di dalam kita, dan hidup di dalam kemuliaan Bapa. Inilah suatu pembangunan yang real antara Allah dan manusia. Puji Tuhan saudara-saudari, biarlah firman ini menguatkan kita semua, bahwa tujuan kerohanian kita tak lain kita esa dengan Bapa. Di dalam hayat Bapa kita dikuduskan, mengalami pertumbuhan, juga mengalami pembangunan, baik kita dengan Allah maupun kita juga dengan sesama kaum saleh. Kiranya di dalam masa pandemi ini Anda semua tetap terjaga, terbangun di dalam hayat, dan ini semua adalah untuk kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.